Seorang Letnan Jenderal Amerika Serikat membuat pengakuan mengejutkan di siaran langsung Kongres. Selama 36 tahun, bintang di bauku ini tidak pernah membuatku merasa malu. Namun, malam itu, di padang pasir, untuk pertama kalinya aku merasa malu dengan bintang ini. Amerika Serikat gempar. Malam itu, saat 53 rudal menghujani, Patriot Amerika Serikat meleset 19 kali. Ke 19 rudal itu tidak dicegat oleh Amerika Serikat, Inggris, maupun Israel. Itu dicegat oleh negara yang mereka ejek sebagai negara pembuat AC dalam lelang senilai 288 triliun rupiah. Dan setelah pertempuran usai, Jenderal Amerika Serikat itu berlutut. Kisah mengejutkan itu akan saya ungkapkan sekarang. Sebelum kita mulai, mohon like, subscribe, dan berikan dukungan untuk Indonesia di kolom komentar. Patriot meleset. 53 rudal menghujani Riyadh. Pak, 3 terbaru yang dibanggakan Amerika Serikat melesat di langit. 1, 2, 3, rudal pencegat mengikuti jejak merah. Mulai meleset dengan sia-sia. 19 rudal menembus pertahanan. 36% tameng Amerika Serikat yang dibanggakan sebagai yang terkuat di dunia, berlubang. 19 rudal itu akan jatuh tepat di jantung ibu kota Arab Saudi. Di dalam bunker bawah tanah, kakiku lemas. 3 menit, hanya 3 menit tersisa. Sebelum rudal itu menghantam, 19 bola api akan menghantam kota tempat jutaan orang terlelap. Tepat pada saat itu, di sudut layar taktis bunker, sebuah motif merah putih kecil mulai berkedip. Dan jejak biru melesat gila-gilaan ke atas. Bukan hanya 1 atau 2. Cahaya biru yang menghujani seperti tetesan hujan mulai menelan satu persatu titik merah di langit Riyadh. 19 tanpa terkecuali, semuanya hancur berkeping-keping di udara. Yang memenuhi bunker bukanlah sorak-sorai, tapi keheningan. Di hadapan hasil yang begitu sempurna, tak seorang pun bisa bersuara. Namun, dalam keheningan itu, yang paling terkejut bukanlah perwira Arab Saudi. Itu adalah aku. Namaku James Randolph. Aku adalah pensiunan Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat dan mantan Wakil Komandan Komando Pusat serta Kepala Operasi Pertahanan Udara Timur Tengah. Aku adalah seorang prajurit yang telah 36 tahun mengemban bintang ini di medan perang. Aku mencegat sekat di langit Baghdad selama Perang Teluk dan merancang sistem pertahanan udara Basra selama Perang Irak. Aku adalah orang yang bangga telah menjaga langit Timur Tengah. Malam itu, yang kurasakan bukanlah kemarahan, bukan pula kebingungan, melainkan rasa malu. 3 bintang di dadaku tak pernah terasa seberat ini selama 36 tahun pengabdian militerku. Aku ada di sana bukan kebetulan. Semuanya bermula 3 bulan sebelumnya, saat kakiku menginjak gurun ini. Dan selama 3 bulan itu, aku akan menceritakan semua yang kusaksikan kepada kalian, dengan mengesampingkan seluruh harga diriku sebagai seorang prajurit 3 bulan sebelumnya. Saat aku mendarat di Bandara Internasional King Khalid Riyadh, panas dari landasan menembus sol sepatuku. Suhu 52 derajat Celcius. Saat aku menarik napas, paru-paruku terasa terbakar. Namun, ada yang lebih panas dari suhu itu. Proyek Sistem Pertahanan Udara Terintegrasi Generasi Berikutnya. Arab Saudi senilai 18 miliar dolar, atau sekitar 288 triliun rupiah. Ini adalah lelang senjata terbesar dalam sejarah Timur Tengah. Aku dikirim sebagai penasihat militer Lockheed Martin. Alasan pemerintah Amerika Serikat dan kompleks industri militer mengirimku sederhana. Kesepakatan ini harus dimenangkan Amerika Serikat. Mereka menempatkan seorang pensiunan letnan jenderal untuk kontrak senilai 288 triliun rupiah. Itu menunjukkan betapa putus asanya mereka. Saat aku memasuki lounge VIP bandara, terlihat wajah-wajah yang kukenal. Tim BAE Systems dari Inggris, tim Rafael dari Israel. Para raksasa industri pertahanan dunia berkumpul di Riyadh.
Mereka adalah hyena yang berkumpul mencium bau. 288 triliun rupiah. Tentu saja, termasuk aku. Namun, di salah satu sudut lounge, ada satu tim yang asing. Orang-orang berjaket biru tua dengan motif merah putih kecil di dada. Mereka adalah tim dari Indonesia. Mereka duduk berkerumun di sudut paling terpencil di lounge yang luas itu, menatap layar laptop mereka. Totalnya hanya sekitar 12,13 orang. Sejujurnya, aku tidak peduli. Indonesia membuat sistem pertahanan udara, itu konyol. Bukankah Indonesia adalah negara yang pandai membuat TV dan semikonduktor, bukan negara yang pernah mencegat rudal? Terlebih lagi, berani-beraninya mereka menantang Amerika Serikat di Timur Tengah? Sampai saat itu, begitulah pikirku. Malam harinya, sehari setelah kedatanganku di Riyadh, makan malam penyambutan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Arab Saudi diadakan di ballroom lantai atas Four Seasons Hotel Riyadh. Di bawah cahaya lampu gantung yang memancar dari langit-langit, peralatan makan berlapis emas berkilauan, dan aroma Arab memenuhi udara. Di luar jendela, pemandangan malam, Riyadh berkilauan seperti permata di padang pasir. Aku duduk di meja utama. Di sebelah kananku, Wakil Presiden Lockheed Martin untuk Timur Tengah, Michael Crawford, menggoyangkan whisky on the rock-nya. Di sebelah kiriku, penasihat strategi Buy Systems, Nigel Hardington, duduk sambil membetulkan manset peraknya. Di seberang, Eitan Goldberg, kepala ekspor Rafael Israel, duduk bersandar dengan tangan terlipat. Di industri pertahanan, jika tidak mengenal ketiga orang ini, itu berarti kau adalah mata-mata. Crawford adalah raja penjualan yang telah menjual senjata Amerika selama 20 tahun di Timur Tengah. Berasal dari Texas, dengan dagu lebar dan leher tebal. Suaranya cukup keras untuk memenuhi seluruh ruangan. Hardington, sesuai dengan asal-usul bangsawan Inggrisnya, memiliki kemampuan untuk menyembunyikan duri di setiap perkataannya. Dari luar dia adalah seorang gentleman yang sempurna. Tetapi di baliknya dia mengasah pisau. Goldberg, dari intelijen militer Israel, memiliki tatapan dingin dan tajam yang mengesankan. Dia juga orang yang menjual Iron Dome ke seluruh dunia. Saat makan malam sedang berlangsung, Crawford menyesap whiskinya dan menunjuk ke arah tim Indonesia yang duduk di sudut ballroom. Lihat itu. Mereka juga datang dari Indonesia. Bibir tebalnya melengkung ke atas. Entah apa yang mereka jual, tapi kuharap bukan AC dan kulkas. Tawa meledak di meja. Aku juga tertawa. Sejujurnya, menurutku itu lucu. Hardington, sambil memiringkan gelas anggurnya, menambahkan, apa nama sistem pertahanan udara yang katanya dibuat Indonesia itu? Sakti Mandala? Katalognya memang cukup mewah. Tapi katalog tidak bisa mencegat rudal di medan perang. Mata abu-abunya bersinar dingin. Apakah ada satu baris pun catatan tempur? Tidak ada. 100 kali berhasil diuji coba, sekali gagal di medan perang, kota bisa hancur. Apakah kerajaan Arab Saudi akan mengambil risiko itu? Goldberg melipat tangannya, ikut bicara. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Israel kami sudah mencegat ribuan roket Hamas. Amerika Serikat sudah mencegat Scud sejak Perang Teluk, dan Inggris juga terbukti di Falklands. Dia mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Apa yang sudah dicegat Indonesia? Tidak ada. Sebuah negara yang bahkan tidak bisa membuat Iron Dome, berani-beraninya menjual sistem pertahanan udara 288 triliun rupiah? Sejujurnya, duduk di sini saja sudah cukup berani. Keempat orang itu tertawa bersamaan. Aku juga mengangguk. Karena menurutku itu benar. Apa yang bisa dilakukan Indonesia di sini? Mengalahkan dominasi Patriot Amerika Serikat. Mengalahkan Iron Dome, itu adalah omong kosong yang konyol. Namun, Crawford tidak berhenti di situ. Dia menghabiskan segelas whisky lagi dan meninggikan suaranya. Aku sudah bilang dengan jelas kepada Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi, jika mereka membeli senjata Indonesia,
Amerika Serikat akan meninjau kembali kemitraan keamanan di Timur Tengah. Mendengar itu, aku sedikit mengernyit. Aku mengerti penjualan, tapi itu sebenarnya adalah ancaman. Namun, aku tidak bersuara. Hardington menyeka mulutnya dengan serbet dan tersenyum tipis. Aku juga menyampaikan hal serupa kepada pihak istana. Kekhawatiran bahwa saluran berbagi informasi dengan badan pemerintah Inggris dapat dikurangi. Goldberg juga mengangkat bahunya dan berkata, kami juga sama. Kami menyampaikan bahwa program transfer teknologi pertahanan rudal Israel dapat berubah tergantung pada apakah Indonesia mengadopsi senjata kami. Itu adalah permainan kartel 3 negara. Amerika Serikat menekan Arab Saudi dari 3 sisi. Sebagai sekutu keamanan, Inggris dengan berbagi informasi, dan Israel dengan transfer teknologi. Aku yakin, tidak peduli seberapa bagus teknologi Indonesia, mereka tidak akan bisa menembus kepungan politik ini. Crawford berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat gelasnya ke arah tim Indonesia. Sampaikan kepada teman-teman itu, karena sudah datang ke Riyadh, nikmati saja wisata sepuasnya. Piramida memang di Mesir, tapi gurun di sini lebih indah. Sekali lagi, tawa meledak di salah satu sudut ballroom. Dalam suara tawa itu, aku merasakan perasaan yang anehnya mengganggu, tapi aku mengabaikannya. Namun, saat makan malam itu akan berakhir, aku tanpa sengaja melihat ke arah tim Indonesia lagi. 12,13 orang itu masih duduk di sudut. Mereka tidak menyentuh peralatan makan yang mewah, hanya melihat laptop dan dokumen. Mereka mengenakan jaket fungsional alih-alih setelan jas, dan meminum air mineral alih-alih anggur. Salah satu dari mereka menarik perhatianku. Seorang pria yang menyisir dokumen dengan kacamata hitam di atas kepalanya. Bahu lebar, wajah kecoklatan. Postur militer khasnya tidak bisa disembunyikan bahkan di balik jasnya. Belakangan aku tahu, dialah Kolonel Bagus Wirayuda, kepala tim lapangan Indonesia. Pria itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kami. Matanya bertemu denganku. Bukan kemarahan, bukan pula rasa gentar. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Seperti laut yang tenang sebelum badai, namun ada sesuatu yang besar bergerak di bawahnya. Mungkin sekitar 0,5 detik, dia kembali menundukkan pandangannya ke dokumen, dan aku juga mengalihkan pandanganku ke gelas whisky. Saat itu aku tidak tahu, tatapan mata 0,5 detik itu akan membalikan seluruh hidupku 3 bulan kemudian, 2 hari setelah makan malam. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengirimkan pemberitahuan kepada semua negara peserta lelang. Isinya adalah akan dilakukan evaluasi lingkungan tempur tahap pertama di fasilitas uji rahasia di Gurun Al-Sulayl, 300 km selatan Riyadh. Ada 3 item pengujian. Operasi suhu ekstrem di atas 55 derajat Celcius, pengoperasian radar normal di lingkungan badai pasir berkecepatan 25 meter per detik, dan akurasi pelacakan real-time target bergerak. Untuk menjual senjata di Timur Tengah, ketiga hal ini harus dilalui. Itu adalah gerbang gurun. Saat tiba di lokasi pengujian, yang menusuk hidungku bukanlah bau udara panas atau bau pasir, melainkan bau logam yang terbakar. Pelat luar kendaraan begitu panas, sehingga bisa menyebabkan luka bakar jika disentuh dengan tangan kosong. Panas dari tanah terasa seperti membakar telapak kakiku menembus sepatu militer. Tanpa pelindung, aku tidak bisa membuka mata bahkan selama 3 menit. Tim Amerika Serikat membawa peralatan dalam 3 pesawat angkut besar. Baterai pak 3 MSE terbaru, dan peralatan pendukung, serta sekitar 15 teknisi. Ini adalah pengerahan berskala besar yang sesuai dengan reputasi Lockheed Martin. Tim BAE Inggris juga membawa sistem pertahanan udara jarak menengah dan 60 teknisi. Rafael Israel menyetel sistem Iron Dome versi ekspor dan sistem David Sling dengan 45 teknisi bergerak sibuk. Tim Indonesia membawa 4 kontainer peralatan dan 28 teknisi.
Itu kurang dari 1/10 skala negara lain. Crawford mendengus saat melewati markas tim Indonesia. Mereka datang berkemah, mau apa dengan sedikit itu? Hardington, melihat tim Indonesia dari balik kacamata hitamnya, berkata, peralatan yang sedikit berarti tidak percaya diri, bukan? Mungkin mereka hanya akan menunjukkan uji coba dan pulang. Goldberg bahkan tidak melihat ke arah tim Indonesia. Hari pertama pengujian tiba. Atau, aku tidak tahu apakah ungkapan tiba itu tepat. Sejak matahari terbit di Cakrawala Timur, udara berubah menjadi seperti besi yang dibakar api. Pukul 8 pagi, suhu sudah mencapai 48 derajat Celcius. Dan menjelang tengah hari, raksa di termometer naik gila-gilaan. Dan pukul 1 siang, 1 jam sebelum pengujian dimulai, dinding kuning mulai berdatangan dari Cakrawala Barat. Itu adalah badai pasir. Badai yang begitu kuat, sehingga bahkan tentara Arab Saudi yang lahir dan besar di gurun pun memalingkan muka. Partikel pasir dengan kecepatan lebih dari 30 meter per detik yang menghantam kulit terasa, seperti menggosok wajah dengan amplas. Suara pasir yang berbenturan dengan plat luar kendaraan lapis baja terdengar seperti hujan es. Panggilan pertama datang dari markas tim Amerika Serikat. Kepala tim lapangan Lockheed Martin mengirimkan permintaan resmi kepada Komite Evaluasi Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Risiko masuknya debu ke radar sangat tinggi karena badai pasir. Kami meminta penundaan pengujian selama 2 minggu untuk melindungi peralatan. Menurutku, itu adalah keputusan yang wajar. Mengerikan untuk membiarkan peralatan senilai ratusan miliar rupiah terpapar badai pasir. 20 menit. Kemudian, tim Inggris juga mengirimkan permintaan serupa. Hardington menelepon langsung Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi dan menjelaskan dengan sopan. Keamanan peralatan adalah prioritas utama. Tim Israel juga sama. Goldberg meminta penundaan. Mengatakan, Iron Dome kami telah teruji di Gurun Negev. Tetapi badai tingkat ini melebihi batas sistem. Komite Evaluasi Arab Saudi juga menanyakan tim Indonesia apakah mereka ingin menunda. Jawaban datang dalam waktu kurang dari 30 detik. Lanjutkan, hanya 2 kata. Awalnya, aku mengira itu kesalahan penerjemahan. Melanjutkan di tengah badai pasir gila ini, bagaimana jika peralatan rusak? Tapi aku ternganga melihat markas tim Indonesia. Mereka sudah bergerak. Mereka membuka panel dan memasang filter penghalang debu pada modul radar. Mereka memasang penutup berlapis khusus dan menyegel setiap sambungan. Seolah-olah mereka telah mengantisipasi dan mempersiapkan situasi ini sebelumnya. Dari kejauhan terlihat anggota tim teknisi Indonesia yang bekerja langsung di tengah badai pasir. Meskipun mereka mengenakan kacamata pelindung dan masker, lengan dan leher yang terbuka, penuh dengan luka goresan pasir. Seorang teknisi memutar kunci pas, bahkan tanpa menyadari darah yang keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. Dan di tengah-tengah itu, berdiri Kolonel Bagus Wirayuda. Badai pasir menghantam wajahnya, tetapi dia tidak mengenakan kacamata pelindung, matanya terbuka lebar, memimpin pekerjaan para teknisi. Bagian belakang seragam militernya benar-benar basah oleh keringat dan berubah warna dan pasir menempel padanya, seolah-olah dia sendiri telah menjadi bagian dari gurun. Ketua Komite Evaluasi Arab Saudi mendekati Kolonel Bagus dan bertanya, apakah Anda benar-benar akan melanjutkan uji coba dalam kondisi ini? Ketiga negara lain semuanya meminta penundaan. Kolonel Bagus Wirayuda membalikkan wajahnya yang penuh pasir dan menatap Ketua Komite Evaluasi. Dan dia menjawab dengan suara rendah dan tegas. Tuan Ketua, rudal tidak memilih-milih cuaca. Apakah mereka tidak menyerang saat badai pasir seperti ini? Tentu saja tidak. Justru di hari-hari seperti ini, mereka menyerang. Jadi, uji coba inilah yang merupakan uji coba sebenarnya.
Hasil uji coba di hari cerah bagus untuk katalog. Tapi, hasil uji coba di tengah badai pasir menyelamatkan nyawa di medan perang. Dia kembali menatap tim teknisinya. Di atas wajah-wajah yang penuh pasir, mata-mata yang menggertakkan gigi berkilat. Kami datang bukan untuk menjual senjata. Kami datang untuk membuktikan bahwa kami bisa melindungi langit negara ini dalam kondisi paling ekstrem. Saat mendengar kata-kata itu, sesuatu dalam dadaku terasa anehnya berdebar. Perasaan yang sulit dijelaskan, bukan tidak menyenangkan, tapi terasa tidak nyaman. Seolah-olah diriku sendiri yang sedang menunggu penundaan uji coba sambil minum kopi di pos komando sementara yang ber-AC, tiba-tiba merasa rendah diri. Crawford di sampingku mencibir, lihat saja, mereka sedang bersandiwara. Jika peralatan mereka rusak, alasan apa yang akan mereka berikan? Hardington mengangkat cangkir kopinya, setuju. Aku mengakui semangat mereka. Tapi keberanian dan kecerobohan adalah dua hal yang berbeda. Itu bunuh diri. Aku juga mengangguk. Benar, itu ceroboh. Penundaan Amerika Serikat adalah keputusan yang bijak, bukan pengecut. Memaksakan diri seperti itu hanya akan merusak peralatan dan berakhir sia-sia. Begitulah aku meyakinkan diriku sendiri. Namun, 2 jam kemudian, saat badai pasir sedikit mereda, saat aku melihat data yang dikirimkan oleh tim Indonesia dari markas mereka kepada Komite Evaluasi Arab Saudi, tanganku yang memegang cangkir kopi membeku. Suhu 57 derajat Celcius, badai pasir 32 meter per detik, radar array berfasa sistem Sakti Mandala Indonesia berhasil menangkap target uji coba secara normal. Akurasi pelacakan 99,2%, masuknya debu ke sistem 0, kelebihan panas sistem 0, semua angka melebihi rentang normal. Saat tim Amerika Serikat menunggu penundaan uji coba di bawah AC, tim Indonesia telah menghasilkan laporan kinerja yang sempurna di tengah badai pasir yang seperti neraka. Senyum di wajah Crawford memudar, jari-jari Hardington yang membetulkan mansetnya berhenti bergerak. Mata dingin Goldberg untuk pertama kalinya menunjukkan kegelisahan. Aku melihat data itu 2-3 kali lagi. Angka tidak bohong. Gurun tidak mengizinkan kebohongan. Antara orang yang mengayunkan whisky di lounge ber-AC dan mencibir negara pembuat AC, dan orang yang memutar kunci pas dengan bibir berdarah di neraka 57 derajat Celcius. Saat kedua adegan ini tumpang tindih dalam benakku. Untuk pertama kalinya sebuah pertanyaan terlintas. Apakah kita benar-benar bisa mengalahkan mereka? Namun, pertanyaan itu segera kukubur. Apa bedanya jika satu uji coba berhasil? Amerika Serikat punya 40 tahun pengalaman tempur, aliansi politik dan jaringan lobi senilai 288 triliun rupiah. Meskipun luar biasa bahwa Indonesia memutar radar di tengah badai pasir, itu hanyalah itu, begitulah aku meyakinkan diriku sendiri. Namun, uji coba yang sebenarnya belum dimulai. Cobaan yang telah disiapkan gurun bukanlah badai pasir belaka. Itu adalah sesuatu yang 1000 kali lebih kejam dari badai pasir. Sehari setelah uji coba badai pasir berakhir, Komite Evaluasi Arab Saudi memberitahukan jadwal evaluasi tahap kedua kepada semua negara peserta. Evaluasi tembakan langsung, itu adalah uji coba, menembakkan rudal sungguhan, dan mencegatnya sungguhan. Artinya, mereka harus membuktikannya dengan peluru, bukan dengan angka di katalog. Sebuah papan skor besar didirikan di tengah lokasi pengujian. Ini adalah papan skor yang menampilkan hasil pencegatan setiap sistem secara real-time. 12 anggota tim evaluasi yang dikirim langsung oleh Kerajaan Arab Saudi mengambil tempat di pos pengamatan anti peluru. Di hadapan orang-orang ini, kemampuan senjata yang sebenarnya akan telanjang bulat. Amerika Serikat yang pertama, PA-3 MSE, yang terbaru yang dibanggakan Lockheed Martin. Crawford mengangkat jempol ke arah pos pengamatan dengan senyum penuh percaya diri. 10 drone target diluncurkan. Itu adalah target simulasi yang mendekat dengan berbagai ketinggian dan kecepatan.
Pak. 3 memuntahkan api. 8 dari 10 berhasil mengenai tingkat pencegatan 80%. Hasil yang tidak buruk. Namun, ekspresi Crawford sedikit mengeras. Karena dia meleset 2 kali. Meskipun begitu, dia menegakkan punggungnya dan mengangguk ke arah pos pengamatan. Dia berpura-pura percaya diri, tetapi terlihat keringat mengalir di lehernya. Sistem jarak menengah BAE Systems Inggris adalah yang kedua. 7 dari 10 berhasil mengenai 70%. Mata abu-abu Hardington sedikit bergetar, tetapi dia berhasil menjaga ekspresinya. Sistem ini dikhususkan untuk jarak menengah. Jadi target jarak jauh berada di luar jangkauan desain. Itu adalah alasan. Siapapun yang mendengar akan tahu itu alasan. David's Sling Rafael Israel adalah yang ketiga. 8 dari 10 sama dengan Amerika Serikat. 80%. Goldberg melipat tangannya dan mengangguk. Ekspresinya menunjukkan bahwa itu adalah hasil yang sesuai dengan reputasi Iron Dome. Dan terakhir, Sakti Mandala Indonesia. Saat peluncur terangkat, aku mendengar Crawford berbisik kepada Hardington sambil melipat tangannya. Paling-paling sama dengan kita. Hanya perusahaan baru. 10 target melayang. Kondisinya sama. Ketinggian yang sama. Kecepatan yang sama. Lintasan yang sama. Sakti Mandala meluncurkan. Metode peluncuran unik Indonesia yang terlebih dahulu diluncurkan dingin ke udara, lalu dinyalakan. Pilar asap putih membumbung ke langit gurun. Dan rudal pencegat berbelok menuju target masing-masing dan melesat. Bang, 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 bang. Angka di papan skor naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 10 dari 10. 100%. Pos pengamatan Rio. Tim evaluasi Arab Saudi saling bertukar pandang dan berbicara cepat. Angka di papan skor bersinar mempesona di bawah sinar matahari gurun. Amerika Serikat 80%. Inggris 70%. Israel 80%. Indonesia 100%. Wajah Crawford berubah warna menjadi seperti batu bata. Suara dia berteriak pada tim teknisi Lockheed Martin terbawa angin. Hardington menggeledah dokumen, memeriksa apakah ada masalah dengan kondisi pengujian. Goldberg menatap markas tim Indonesia dari balik kacamata hitamnya. Namun, yang lebih mengerikan bukanlah angka-angka itu. Itu adalah reaksi tim Indonesia. Mereka mencapai 100%, tetapi tidak ada sorak-sorai atau jabat tangan. Kolonel Bagus Wirayuda hanya mengatakan satu kata kepada para teknisi. Bersiap untuk uji coba kedua, seolah-olah itu adalah hasil yang wajar. Aku mengira itu hanya pura-pura. Aku pikir di dalam hati mereka pasti sedang kegirangan, tetapi mereka berpura-pura tenang. Crawford tidak bisa menahan amarahnya, memprotes ketua komite evaluasi Arab Saudi. Kondisi uji coba harus ditinjau kembali. Pola manuver drone target terlalu sederhana. Kemampuan Pak 3 kami yang sebenarnya terlihat pada target dengan lintasan kompleks. Saya meminta uji coba ulang. Ketua Komite Evaluasi Arab Saudi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik, kalau begitu, kita akan melakukan uji coba kedua untuk semua negara peserta. Kali ini, kecepatan dan pola manuver target akan ditingkatkan. Crawford tersenyum menyeringai. Ekspresinya menunjukkan bahwa kali ini dia akan menunjukkan kemampuannya. Pada uji coba kedua, kecepatan drone target ditingkatkan 1,5 kali, dan manuver tidak teratur ditambahkan Pak 3 Amerika Serikat. 7 dari 10 berhasil mengenai 70%, malah menurun. Leher Crawford memerah. Permintaan uji coba ulang ternyata menjadi bumerang. Inggris 5 dari 10, 50%. Tangan Hardington yang membetulkan mansetnya sedikit gemetar. Israel 6 dari 10, 60%. Untuk pertama kalinya, wajah dingin Goldberg menunjukkan retakan dan Indonesia Sakti Mandala.
10 dari 10. Lagi-lagi 100%. Kondisinya lebih sulit, tetapi hasilnya sama. Bahkan, karena negara lain semuanya menurun, jaraknya malah melebar. Kali ini pun tim Indonesia tetap tenang. Kolonel Bagus Wirayuda memeriksa data dan berdiskusi singkat dengan para teknisi. Lalu mereka mulai merawat peralatan. Mencapai 100% 2 kali berturut-turut, tetapi mereka tidak merayakan, melainkan merawat peralatan. Ini bukan pura-pura. Ini adalah sifat asli mereka. Pikiran itu terlintas, tetapi aku tidak mau mengakuinya. Crawford mendekatiku. Wajahnya merah padam. Randolph, ini masalah lingkungan uji coba. Di kondisi nyata berbeda. Patriot kami punya data tempur 40 tahun sejak Perang Teluk. Kan? Berhasil di tempat uji coba, belum tentu berhasil di medan perang. Aku mengangguk. Itu benar. Uji coba hanyalah uji coba. Pertempuran nyata berbeda jauh dari tempat uji coba. Variabelnya tak terbatas. Dan satu kesalahan bisa melenyapkan sebuah kota. Indonesia menang dalam uji coba bukan berarti mereka benar-benar menang. Begitulah aku menghibur diriku sendiri. Namun, Gurun tidak memberiku waktu untuk menghibur diri. 3 hari setelah tembakan langsung kedua berakhir, saat fajar menyingsing. Sesuatu menusuk telingaku saat aku tertidur di suite Hotel Four Seasons di Riyadh. Awalnya, aku mengira itu mimpi, suara frekuensi rendah yang bergema dari jauh. Getaran yang mengguncang dadaku. Itu adalah sirene. Suara peringatan serangan udara sungguhan. Saat aku melompat dari tempat tidur, dinding hotel bergetar. Kilatan cahaya menyambar di luar jendela. Pikiranku kosong. Ini bukan latihan. Ini nyata. Dalam 30 detik, aku mengenakan pakaian dan berlari ke koridor. Seluruh hotel kacau balau. Petugas keamanan Arab Saudi berteriak dan mengetuk setiap kamar. Dan di koridor, delegasi dari berbagai negara keluar dengan piyama, wajah mereka diliputi ketakutan. Kami diseret ke bunker bawah tanah. Itu adalah pos komando sementara yang telah disiapkan Kementerian Pertahanan Arab Saudi di bawah tanah hotel untuk mengantisipasi kejadian tak terduga selama masa lelang. Saat pintu ganda tertutup, 6 layar taktis besar menyala serentak. Saat melihat layar, darahku membeku. Titik-titik merah berbondong-bondong datang dari timur. Itu adalah serangan gabungan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone bunuh diri. Aku berhenti menghitung. 53 rudal menghujani tepat di jantung ibu kota Arab Saudi, Riyadh, secara bersamaan. Suara kepala staf gabungan Arab Saudi bergema di bunker. Target utama adalah terminal minyak Ras Tanura di timur, titik kunci ekspor minyak mentah maritim dunia. Target sekunder adalah zona diplomatik Riyadh, area padat kedutaan besar dari berbagai negara. Jika terminal minyak terkena, jantung ekonomi Arab Saudi akan berhenti, dan harga minyak internasional akan melonjak 2 hingga 3 kali lipat dalam semalam. Jika rudal jatuh di zona diplomatik, seluruh Timur Tengah akan jatuh ke dalam gempa bumi diplomatik. Ini bukan hanya masalah Riyadh. Seluruh dunia disandera. Wajah semua penasihat militer dari semua negara di bunker Pucat Pasi. Crawford menggenggam tinjunya alih-alih gelas whisky. Dan senyum gentleman Hardington telah lenyap. Hanya Goldberg yang mempertahankan ketenangan profesionalnya saat menganalisis layar, tetapi otot rahangnya memerah seperti bidak catur. Kepala Staf Gabungan Arab Saudi mengeluarkan perintah darurat, aktifkan semua sistem pertahanan udara. Semua sistem yang sedang dalam uji coba lelang juga harus dialihkan ke mode tempur nyata. Ini bukan uji coba. Ini telah menjadi perang sungguhan. Pak, 3 Amerika Serikat. Yang pertama memuntahkan api, Patriot, dengan 40 tahun pengalaman tempur, menjadi tameng terakhir Riyadh. Pada saat itu, aku yakin, meskipun kami kalah dari Indonesia di tempat uji coba, medan perang adalah wilayah kami. Patriot adalah senjata yang telah teruji di medan perang sejak Perang Teluk. Aku yakin kemampuan sebenarnya akan muncul di hadapan rudal sungguhan. Rudal pencegat Pak. 3 melesat ke langit. Garis putih
Cahaya melesat menuju jejak merah. Jantungku berdebar kencang. Yang pertama berhasil mengenai, rudal musuh hancur di udara. Yang kedua juga mengenai, yang ketiga juga. Tapi mulai dari yang keempat, garis putih cahaya mulai meleset. Yang kelima juga meleset. Yang keenam bahkan tidak mencapai dekat target dan meledak sendiri di udara. Data dari layar naik secara real time. Dari 53 rudal, Pak 3 hanya berhasil mencegat 34. 19 rudal menembus pertahanan. Tingkat pencegatan 64%. Yang di tempat uji coba 80%, di kondisi nyata turun menjadi 64%. Crawford pernah berkata, di kondisi nyata berbeda. Benar, berbeda. Lebih buruk. 19 rudal sedang jatuh menuju Riyadh 3 menit sebelum rudal menghantam. Kekuatan di kakiku lenyap. Aku hanya bisa berdiri dengan berpegangan pada sandaran kursi. Selama 36 tahun pengabdian militerku, aku telah mengalami medan perang berkali-kali. Tetapi ketakutan semacam ini adalah yang pertama. Ketakutan melihat senjata yang kujual, kubanggakan, dan kuganti gagal di depan mata. Ketakutan bahwa kegagalan senjataku secara langsung berarti nyawa jutaan orang. Itu bukan ketakutan seorang prajurit, melainkan ketakutan seorang salesman. Perbedaan itu membuatku semakin sengsara. Crawford memukul dinding dengan tinjunya. Ini karena berbagai jenis rudal, sulit untuk mengalokasikan prioritas. Jika rudal balistik, rudal jelajah, dan drone bercampur. Ini bukan salah peralatan, tapi karena kompleksitas taktis. Itu adalah alasan. Dan aku menemukan diriku mengangguk. Meskipun aku tahu itu adalah alasan saat itu. Di sudut kanan bawah layar taktis bunker, sebuah motif merah putih kecil mulai berkedip, dan sebuah indikator biru muncul. Sistem Sakti Mandala Indonesia mulai beroperasi secara mandiri. Data baru muncul di layar utama. Radar array berfasa sistem Sakti Mandala, pelacakan simultan semua target selesai. Perhitungan prioritas ancaman otomatis selesai untuk 19 target yang tersisa. Memasuki urutan peluncuran, sementara Pak 3 bahkan belum selesai mengklasifikasikan target. Sakti Mandala sudah berhasil menangkap ke 19 rudal dan bahkan telah menetapkan urutan pencekatan. Di atas langit-langit bunker, serangkaian suara aneh yang memekakkan telinga meledak. Di layar, jejak biru melesat seperti tetesan hujan. Metode peluncuran unik Indonesia, yang terlebih dahulu diluncurkan dingin ke udara, lalu dinyalakan. Hujan api biru membumbung ke langit malam Riyadh. Titik-titik biru, seperti elang hidup, berbelok menuju titik merah masing-masing, dan melesat. Setiap kali cahaya biru dan merah bertabrakan di layar muncul tanda ledakan kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Seseorang di bunker mulai menghitung. 6, 7, 8, 9. Suara-suara bergabung satu persatu. 10, 11, 12. Angka-angka keluar dari mulutku tanpa kusadari. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan rudal terakhir. Rudal jelajah yang mengarah tepat ke zona diplomatik Riyadh dan jatuh sebelum menyentuh atap, lenyap menjadi debu bersama kilatan biru di udara. 19 ke 19 rudal yang meleset dari Patriot, semuanya berhasil dicegat oleh Sakti Mandala tanpa terkecuali. Tingkat pencegatan 100%, 0 puing jatuh di Riyadh, 0 korban jiwa. Keheningan menyelimuti bunker. Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Keheningan yang sempurna. Di hadapan hasil yang begitu sempurna, yang bisa dilakukan manusia hanyalah diam. Dalam keheningan itu, aku mengepalkan kedua tanganku. Bahkan tanpa menyadari kuku-kukuku menusuk telapak tanganku hingga berdarah. Itu bukan kebahagiaan, bukan pula kelegaan. Melainkan rasa malu. Patriot Amerika Serikat meleset 19 kali,
Dan sakti Mandala Indonesia berhasil mencegat ke 19 rudal itu. 40 tahun pengalaman tempur kalah dari 10 tahun pengembangan mandiri. Nama terkuat di dunia hancur berkeping-keping di langit malam gurun. Aku melihat wajah Crawford. Pria yang seperti banteng Texas itu hanya menatap layar dengan mulut ternganga. Mulut yang pernah mengejek negara pembuat AC sambil menggoyangkan whisky itu, kini tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hardington bersandar di kursi, menatap langit-langit. Ekspresinya kosong, seolah semua duri dari ular telah dicabut. Hanya Goldberg yang melihat layar laptopnya, dan suara ketikanya terdengar sangat keras di tengah keheningan bunker. Dia pasti sedang menulis laporan untuk pemerintah Israel. Memberitahukan kepada Tel Aviv apa yang baru saja disaksikan oleh negara Iron Dome. Kepala Staf Gabungan Arab Saudi berdiri dan memberi hormat ke arah pos komando tim Indonesia. Semua perwira Arab Saudi di bunker ikut berdiri. Itu bukan hormat kepada musuh, melainkan hormat kepada penyelamat negara mereka. Tapi aku tidak bisa memberi hormat, bukan karena kakiku lemas, melainkan karena aku merasa tidak pantas. Apakah penjual senjata yang baru saja gagal pantas memberi hormat kepada pemilik senjata yang baru saja berhasil? Di tengah keributan sorak-sorai dan kelegaan, hanya aku sendiri yang terduduk di kursi. Namun, sorak-sorai itu tidak berlangsung lebih dari 1 jam. Setelah api terakhir di langit padam, dan cahaya biru fajar baru saja menampakkan diri di atas bukit gurun di timur, saat aku menggosok mata yang merah karena semalaman menatap layar, petugas informasi maritim melompat dari kursinya. Terdeteksi anomali besar di Teluk Persia. Ratusan kapal kecil tak dikenal berkumpul dengan cepat. Serangan udara gagal total. Jadi mereka mencekik Arab Saudi dari arah yang sama sekali berbeda. Lautan. Tahukah kalian Teluk Persia itu seperti apa? Hampir setiap hari, semua minyak mentah yang diangkut melalui laut di seluruh dunia melewati jalur air sempit ini. Selat Hormuz. Bagian tersempitnya, lebarnya hanya 55 km. Sebuah botol sempit di mana 2 kapal tanker super besar hampir tidak bisa lewat. Jika seseorang menutup selat ini, ekspor minyak Arab Saudi tidak hanya lumpuh, tetapi pabrik-pabrik di seluruh dunia akan berhenti beroperasi. Dan harga bensin di SPBU di Seoul, di sisi lain bumi, akan melambung 2 hingga 3 kali lipat dalam semalam. Jalur laut sempit ini adalah titik vital yang dapat mengguncang kehidupan sehari-hari 7 miliar orang. Layar beralih ke mode taktis maritim. Sebuah arangan keluar saat melihat pemandangan di depan mata. Ratusan titik kecil bergerak tidak beraturan di seluruh Teluk Persia. Bukan kapal perang besar, melainkan ratusan kapal cepat seukuran perahu, nelayan atau kapal kecil. Tidak ada tanda militer, tidak terlihat personel berseragam militer. Mereka terlihat seperti kapal sipil. Namun, kecepatannya adalah masalah. Kapal-kapal kecil itu membelah laut dengan kecepatan lebih dari 110 km jam, cukup tepat untuk mengatakan mereka terbang. Saat citra satelit diperbesar, bulu kudukku berdiri. Di bawah penutup dek, terpasang senjata berat dan roket anti-tank, dan beberapa bahkan membawa torpedo kecil. Ratusan serigala berbulu domba telah dilepaskan di laut, dan informasi yang lebih menakutkan masuk. Intelijen melaporkan bahwa puluhan drone bunuh diri disembunyikan di dalam kapal kargo besar yang menyamar sebagai kapal barang sipil tua dan dibiarkan berkeliaran di laut. Dari luar, mereka adalah kapal kargo berkarat yang membawa kontainer, tetapi di bawah pelat baja itu, drone-drone berlipat sayap menunggu perintah peluncuran berjejer seperti sarang lebah. Itu adalah pangkalan rudal bergerak yang mengambang di laut. Bahkan, tanpa menembakkan satu peluru pun, perusahaan pelayaran satu persatu mengumumkan penghentian operasi. Premi asuransi maritim melonjak 12 kali lipat dalam beberapa jam. Kapal tanker berlabuh di pintu masuk selat dan tidak bergerak sama sekali. Arteri ekonomi Arab Saudi mulai tersumbat. Angkatan Laut Arab Saudi segera dikerahkan.
Tetapi itu seperti memberikan pemukul lalat kepada gajah. Mustahil bagi kapal fregat besar untuk mengejar ratusan kapal cepat kecil berkecepatan 110 km jam. Sama seperti kawanan nyamuk yang membuat orang gila. Saat itu Crawford maju. Dia menganggap ini adalah kesempatan untuk memulihkan kehormatan yang hilang di udara. Saatnya menunjukkan kemampuan pengintaian maritim Amerika Serikat. Kita akan mengerahkan P-8A Poseidon, pesawat pengawas maritim terbaik di dunia. Hardington juga menambahkan, radar pengawas maritim Inggris juga akan diaktifkan. Sistem yang telah menjaga Laut Eropa dari Mediterania hingga Laut Utara selama 30 tahun. Goldberg pun maju. Jika kita menggunakan sensor pencari inframerah kami, kita bisa menemukan bahkan jarum di laut. Artinya, setelah kalah di udara, mereka akan membalas di laut. Aku sejujurnya berharap, jika kekalahan di udara bisa dibalas di laut, kehormatan Amerika Serikat akan sedikit pulih. Semua peralatan pengintaian dari ketiga negara dikerahkan ke langit Teluk Persia. Itu adalah peralatan kelas atas dunia, masing-masing berharga ratusan miliar rupiah. Namun, seiring berjalannya waktu, laporan yang masuk hanyalah keputusasaan. Suara petugas operasi maritim Amerika Serikat bergema melalui speaker bunker. Tidak bisa. Ada ribuan kapal sipil yang berlayar di Teluk Persia sekarang. Radar kami dioptimalkan untuk mendeteksi kapal perang besar atau kapal selam di laut terbuka. Kapal cepat musuh terbuat dari campuran kayu dan plastik yang diperkuat, sehingga sinyal pantulan radar tidak bisa dibedakan dari gelombang di sekitarnya. Ribuan titik yang muncul di layar, semuanya terlihat sama. Radar Inggris juga sama. Tidak bisa membedakan antara gelombang dan perahu nelayan. Sensor inframerah Israel lebih menyedihkan. Suhu Teluk Persia tinggi, dan ribuan kapal yang menyerap panas matahari, semuanya memancarkan sinyal panas yang serupa. Secara fisik, tidak mungkin membedakan pola panas antara kapal bersenjata dan perahu nelayan biasa. Wajah Crawford pucat pasi seperti kertas. Pria yang pernah membusungkan dada dan menggoyangkan whisky dimakan malam Four Seasons sebagai yang terbaik di dunia itu kini berdiri tanpa berkata apa-apa. Hardington terduduk di kursinya, menggeledah tumpukan dokumen. Tetapi dia sendiri tidak tahu apa yang dia cari. Dia pasti sedang mencari alasan. Goldberg sedang menelepon pemerintah Israel, tetapi sepertinya pihak penerima juga tidak memiliki jawaban. Setelah panggilan berakhir, untuk pertama kalinya ada sesuatu yang mirip ketakutan terlintas di wajahnya. Kedua kalinya terbukti bahwa peralatan mewah yang dibeli dengan ratusan miliar rupiah, kebanggaan Amerika Serikat, tradisi Inggris, ketepatan Israel, yang datang dengan nama terbaik di dunia, di hadapan medan perang yang kejam, tidak lebih dari tumpukan besi tua yang mahal dan berat. Di laut, setelah di udara, keheningan seperti kuburan menyelimuti bunker. Meskipun tidak ada satupun peluru yang jatuh di Riyadh, pasar saham sudah anjlok dan warga di jalanan mulai menimbun kebutuhan pokok. Kami kalah dalam perang tanpa tembakan. Jika laut hilang, negara ini tidak bisa bernapas. Kerajaan yang gemilang yang dibangun di gurun juga akan lenyap seperti fata morgana jika minyak tidak mengalir. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa menemukan jantung musuh yang tersembunyi di antara ribuan kapal? Tepat pada saat semua orang kehilangan jawaban dan menelan rasa pahit keputusasaan. Pintu baja bunker yang tertutup rapat terbuka dengan suara logam yang berat. Semua mata di bunker tertuju ke sana. Seorang pria dengan wajah kecoklatan yang memancarkan tatapan tajam, seolah-olah seluruh panas gurun menyelimuti tubuhnya, melangkah masuk. Bahu lebar, seragam kamuflase gurun yang gelap, dan lambang merah putih yang jelas di dadanya. Debu pasir tipis menempel di seragamnya, tetapi debu itu pun terlihat seperti lencana kehormatan. Dia adalah Kolonel Bagus Wirayuda. Di dalam bunker yang penuh dengan aura kekalahan, hanya pria ini yang memiliki punggung tegak.
Dengan postur yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar, dia berjalan hingga ke depan Kepala Staf Gabungan Arab Saudi, memberi hormat dengan tegas, dan mulai berbicara dengan suara rendah dan tenang. Tuan Kepala Staf, radar Amerika Serikat dibuat untuk mencari kapal induk di laut terbuka. Sistem pengawasan Inggris dioptimalkan untuk cakrawala Mediterania yang luas. Sensor inframerah Israel menunjukkan kinerja terbaik di Mediterania yang bersuhu rendah. Dia berhenti sejenak. Udara di bunker terasa tegang. Ketiganya adalah mata yang luar biasa. Tetapi di laut ini, dalam perang ini, mereka tidak berguna. Karena mereka adalah mata yang terlatih hanya untuk mencari yang besar. Crawford melompat berdiri dan berteriak. Apakah Anda meremehkan peralatan Amerika Serikat? Apa yang diketahui negara Anda? Kolonel Bagus Wirayuda menatap Crawford lurus. Itu adalah mata seseorang yang hanya mengatakan fakta tanpa kemarahan atau provokasi. Bukan meremehkan. Peralatan Amerika Serikat dioptimalkan untuk Laut Amerika. Mata Indonesia berbeda. Ada kekuatan dalam suaranya. Kami adalah negara yang selama lebih dari setengah abad telah menghadapi musuh paling licik dan tidak terduga di dunia. Sebuah negara yang dengan darah dan air mata telah menciptakan teknologi untuk menangkap jejak sekecil apapun dari musuh yang bersembunyi di antara gelombang dan perahu nelayan di Laut Barat, di mana ratusan kapal cepat dan kapal selam bisa menyerang secara mendadak. Di tangannya yang kasar, tergenggam sebuah perangkat penyimpanan keamanan khusus berwarna hitam. Baru saja, jaringan satelit pengintai multifungsi dan satelit elektrooptik presisi tinggi yang dioperasikan secara mandiri oleh Indonesia telah menyelesaikan pemindaian data maritim di seluruh Teluk Persia. Bangker riuh, Kepala Staf Gabungan Arab Saudi bertanya, "Memindai telah selesai? Apa maksudnya?" Sudut bibir Kolonel Bagus Wirayuda sedikit terangkat, bukan sekadar mengambil foto dari atas. Meskipun mereka membungkus kapal mereka dengan papan kayu dan jaring ikan dan menyamarkannya sebagai perahu nelayan sipil, mereka tidak bisa menyembunyikan pola termal abnormal yang dipancarkan dari dalam kapal. Mesin kapal cepat bersenjata memiliki struktur pemanas yang berbeda dari perahu nelayan biasa, dan suhu internal ruang kargo kapal induk drone meninggalkan jejak panas yang sama sekali berbeda. Ditambah lagi, satelit kami berhasil menangkap semua sinyal gelombang radio halus dari komunikasi sandi militer. Dia mengangkat perangkat keamanan tinggi-tinggi. Di dalamnya terdapat koordinat tepat 20 kapal cepat bersenjata musuh dan lokasi real-time 4 kapal induk drone yang menyamar. Kami telah menelanjangi musuh yang tersembunyi di antara ribuan kapal sipil. Tidak ada satu pun yang terlewat. Musuh yang tidak dapat ditemukan oleh mata Amerika, mata Inggris, maupun mata Israel, telah ditemukan satu persatu oleh Indonesia yang mengamati dari luar angkasa. Crawford terduduk lemas di kursinya. Mulutnya ternganga dan tidak tertutup. Hardington melepas kacamatanya dan menggosok matanya. Sementara Goldberg berhenti mengetik di laptopnya dan menatap Kolonel Bagus Wirayuda. Namun, Kolonel Bagus Wirayuda tidak berhenti di situ. Seorang prajurit tidak hanya mencari musuh dan berhenti. Dia menghubungkan perangkat keamanan ke konsol taktis dan melanjutkan, Indonesia memiliki sistem senjata terpandu pertahanan pantai yang ditempatkan di pantai Arab Saudi. Sistem yang diberi nama Badai Laut ini bisa meluncurkan puluhan roket terpandu secara bersamaan, melacak, dan menghancurkan mesin berkecepatan tinggi hingga akhir. Setelah diluncurkan, penembak bisa melupakannya. Roket akan mengejar hingga akhir dan menghentikan pernapasan musuh. Dia merendahkan nada suaranya. Dan bukan hanya Badai Laut. 36 personel operasi khusus maritim kami dari tim penghubung gabungan sudah siap dikerahkan. Mereka akan mendekati koordinat kapal induk drone yang ditangkap satelit dengan cara yang tidak terlihat dan dari tempat yang tidak terlihat. Kolonel Bagus Wirayuda menatap lurus Kepala Staf Gabungan Arab Saudi. Berikan saja perintahnya. Kepala Staf Gabungan Arab Saudi mengangguk dengan ekspresi tegas. Izinkan. Jari Kolonel Bagus Wirayuda menekan tombol komunikasi di konsol taktis. Pos pertahanan pantai. Mulai tembakan.
Pasukan khusus, mulai penyusupan. Hanya 2 kata. Namun, perintah singkat itu akan mengguncang seluruh Teluk Persia. Segera setelah perintah diberikan, layar beralih ke arah garis pantai Arab Saudi. Ada sesuatu yang bersembunyi di antara tebing pantai dan bukit pasir, bersembunyi dengan napas tertahan. Itu adalah sistem senjata rahasia Indonesia, sistem badai laut, yang keberadaannya tidak diketahui oleh musuh maupun tentara Arab Saudi. Koordinat 28 kapal cepat bersenjata musuh yang ditangkap oleh satelit Indonesia langsung mengalir ke perangkat kendali tembakan badai laut secara real time. Setiap koordinat itu akan menjadi alamat kematian. Tembakan penuh. Puluhan roket terpandu melesat secara bersamaan dari kendaraan peluncur badai laut yang tersembunyi di sepanjang garis pantai. Roket-roket yang melesat dengan ekor merah menuju laut gelap itu terbang tipis di atas permukaan air, lalu membelokkan lintasannya sendiri dan melesat menuju target masing-masing. Para awak kapal cepat musuh sama sekali tidak menyadari bahwa kematian sedang menghampiri mereka dari atas kepala. Kapal-kapal yang sebelumnya berlayar angkuh di samping kapal tanker Arab Saudi dalam sekejap berubah menjadi bola api oranye. Ledakan pertama, kedua, ketiga. Percikan api mulai menghiasi laut secara berantai. Para pengemudi kapal cepat musuh benar-benar panik. Mereka membelokkan kemudi gila-gilaan untuk melarikan diri. Tetapi roket terpandu badai laut sekali mengunci sumber panas target. Tidak akan pernah melepaskannya. Tidak peduli seberapa banyak mereka mengubah arah atau meningkatkan kecepatan, roket akan mengejar hingga akhir dan meledak tepat di atas mesin. Saat Poseidon Amerika Serikat hanya menggerakkan matanya di langit, saat radar pengawas Inggris berkeliaran tidak bisa membedakan gelombang dan perahu nelayan, saat sensor inframerah Israel tidak berguna di suhu laut yang panas, badai laut Indonesia dengan 1 kali tembakan mengubah 28 kapal cepat musuh menjadi abu. Sorak-sorai meledak di bunker. Tapi itu belum berakhir. Setelah kapal cepat kecil dimusnahkan, 4 kapal induk drone musuh yang menyamar, yang terpojok, memulai perlawanan terakhir mereka. Penutup dek kapal-kapal yang menyamar sebagai kapal kargo tua itu terbuka, dan puluhan drone bunuh diri mulai memutar baling-balingnya. Pembukaan dek kapal induk drone musuh. Puluhan drone akan mengudara dalam 1 menit. Saat wajah, semua orang akan kembali pucat. Kolonel Bagus Wirayuda hanya mengatakan 1 kata dengan ekspresi dingin. Jangan khawatir. Otak mereka sudah kami ambil alih. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai, drone-drone yang bersiap lepas landas tiba-tiba mulai mengamuk. Yang ingin terbang ke udara malah jatuh terbalik ke samping karena tidak bisa menguasai ketinggian. Dan yang di atas peluncur saling terjerat dan bertabrakan, menimbulkan percikan api. Ada yang mesinnya mati dan jatuh ke bawah dek. Ada pula yang berbalik arah dan jatuh terjun bebas ke laut. Tidak ada satupun yang berhasil terbang ke udara secara normal. Kolonel Bagus Wirayuda menjelaskan, ini adalah perang gelombang radio yang tidak terlihat. Sistem peperangan elektronik Indonesia mengganggu frekuensi komunikasi drone musuh dan sinyal GPS satelit secara real time. Sederhananya, kami merebut remote control mereka dan mengendalikannya sesuka hati. Tanpa menembakkan satupun peluru, senjata musuh diubah menjadi bodoh di tempat. Dek kapal induk musuh terbakar hebat karena api yang disebabkan oleh tabrakan drone-drone yang seharusnya mereka terbangkan sendiri. Namun, hal yang lebih mengerikan terjadi bukan di dalam kobaran api itu, melainkan di atas laut yang gelap gulita yang tidak dilihat siapapun. Di monitor termal operasi khusus yang terpisah di salah satu sisi bunker, di layar itu, 2 perahu karet hitam mendekati kapal induk drone musuh yang menyamar tanpa suara, seperti hantu. Para pria bersenjata lengkap dengan peralatan taktis hitam, dari ujung kepala hingga ujung kaki, berbaring rata di dasar perahu.
Mereka adalah anggota pasukan operasi khusus maritim dari Komando Pasukan Khusus Indonesia. Tidak ada satupun gelembung yang keluar dari alat bantu pernapasan tertutup mereka, dan motor listrik benar-benar tertutup oleh suara ombak. Itu adalah pendekatan rahasia yang sempurna. Para anggota pasukan khusus yang mendekati kapal induk tanpa suara menggantungkan tali khusus di pagar dek. Mereka dengan cepat memanjat badan kapal baja setinggi lebih dari 12 meter. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara peralatan yang berbenturan. Mereka dengan lihai menyusup ke titik buta tentara musuh yang sibuk memadamkan api. Jika ada penjaga yang lewat, mereka akan menyatu dengan struktur di belakangnya. Lalu, dalam sekejap, tanpa suara, melumpuhkannya. Target Alpha, ruang komunikasi aman. Target Bravo, mendekati ruang mesin utama. Laporan yang mengalir melalui radio Kolonel Bagus Wirayuda begitu tenang sehingga terasa seperti percakapan latihan. Para anggota pasukan khusus memasang bahan peledak khusus di ruang mesin utama dan peralatan komunikasi, jantung kapal induk drone. Mereka menyiapkan penghancuran bedah untuk memutus tenaga penggerak dan komunikasi saja, karena menenggelamkan seluruh kapal akan menimbulkan kecaman internasional. Pemasangan bahan peledak selesai, akan diledakkan 3 menit lagi. Tim mundur! Para anggota pasukan khusus keluar dari kapal secepat angin, seperti saat mereka datang. Tentara musuh sama sekali tidak menyadari bahwa bom waktu sedang berjalan di bawah kaki mereka. Tepat 3 menit kemudian, ledakan tumpul mengguncang dasar laut. Baling-baling, mesin, dan peralatan komunikasi kapal induk drone hancur secara akurat. Kapal itu berubah menjadi kuburan besi tua di laut, tidak bisa bergerak satu langkah pun, bahkan tidak bisa meminta bantuan. 3 kapal lainnya mengalami nasib yang sama. Simfoni 3 serangkai, yang sempurna satelit Indonesia menentukan koordinat, peperangan elektronik melumpuhkan drone, dan pasukan khusus memutus jantungnya terulang 4 kali. Keheningan yang tak bersuara menyelimuti bunker. Di hadapan kemenangan yang begitu luar biasa, semua orang hanya menatap layar seperti orang linglung. Dalam keheningan itu, aku menatap tanganku. Tangan yang selama 36 tahun memegang senjata, memegang tongkat komando, dan memakai lencana ini, kini hanya gemetar. Di laut tempat pesawat pengintai Amerika Serikat senilai ratusan miliar rupiah berkeliaran, radar Inggris tertipu oleh ombak, dan sensor Israel dibutakan oleh panas, Indonesia menembus musuh dengan mata dari luar angkasa. Membakar musuh dengan panah api, membuat senjata musuh gila dengan gelombang radio yang tidak terlihat, dan memutus jantung musuh dengan bayangan tanpa suara. Itulah Indonesia. Dan beberapa jam kemudian, Kementerian Luar Negeri musuh mengeluarkan pernyataan resmi yang singkat dan canggung. Isinya adalah penghentian latihan militer dan penarikan pasukan demi perdamaian dan stabilitas. Meskipun dibungkus dengan retorika diplomatik, bagiku, yang telah 25 tahun berkecimpung di bidang keamanan, itu berarti satu baris. Kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk berperang. Kami telah kalah sepenuhnya dari Indonesia di udara, di laut, dan di gelombang radio. Itu adalah penyerahan diri. Segera setelah pernyataan itu keluar, ekonomi dunia yang membeku mulai bernapas lega, harga minyak yang melonjak stabil, dan kapal tanker mulai melintasi selat lagi. Darah panas mulai mengalir kembali melalui arteri ekonomi Arab Saudi. Namun, setelah semua ini berakhir, aku benar-benar berlutut bukan karena senjata Indonesia. Bukan rudal, bukan roket, bukan pula peperangan elektronik. Setelah semua pertempuran usai, yang menungguku di atas hamparan pasir kosong adalah pemandangan yang belum pernah kulihat selama 36 tahun pengabdian militerku. Tepat setelah pernyataan penarikan diri, musuh dikeluarkan. Di tengah kelegaan dan sorak-sorai di bunker, aku mencari Crawford. Aku merasa harus mengatakan sesuatu. Sebagai sesama warga Amerika, sebagai sesama tim, kami harus membahas langkah selanjutnya. Crawford sedang memegang telepon satelit di salah satu sudut bunker.
Dia sedang berbicara dengan markas Lockheed Martin. Meskipun dia membelakangi, suaranya terdengar. Segera cari penerbangan, kita harus keluar dari Riyadh malam ini. Beritahu Kementerian Pertahanan Arab Saudi bahwa ini adalah panggilan darurat dari markas. Jangan temui siapapun, jurnalis sama sekali tidak boleh. Aku meletakkan telepon dari telingaku dan melihat keluar jendela sejenak. Aku melihat wajah Crawford setelah dia meletakkan telepon. Itu bukan wajah banteng Texas yang mendominasi ballroom sambil menggoyangkan whisky di makan malam Four Seasons. Di bawah matanya ada lingkaran hitam dan bibirnya kering. Tatapannya melayang di udara. Mataku bertemu dengannya. 0,5 detik. Dia mengalihkan pandangannya. Mata yang pernah mencibir negara pembuat AC itu tidak bisa menatapku lurus. 1 jam kemudian, Crawford mengepak barang-barangnya dan naik pesawat militer di pangkalan udara Riyadh tanpa permisi kepada Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Penjual utama kesepakatan 288 triliun rupiah itu melarikan diri dengan ekornya di antara kaki. Hardington lebih pengecut dari itu. Segera setelah keluar dari bunker, dia mengirimkan surat kepada kerajaan Arab Saudi, dan isinya sungguh memalukan. Bersamaan dengan dokumen yang merangkum kontribusi Inggris dalam insiden ini, dia melampirkan proposal yang meminta partisipasi Inggris dalam proyek berikutnya. Radar mereka tidak bisa membedakan gelombang dan mati total, tetapi mereka berani meminta untuk dimasukkan dalam proyek berikutnya. Aku pikir kepongahan ada batasnya, tetapi ternyata tidak. Aku bahkan tidak tahu apakah pihak Arab Saudi membaca surat itu. Hardington juga meninggalkan Riyadh malam itu. Goldberg adalah yang paling tenang di antara ketiganya. Dia mengepak barang-barangnya tanpa berkata apa-apa dan naik pesawat menuju Tel Aviv. Namun, ada fakta yang ku ketahui kemudian. Kesimpulan laporan yang diajukan kepada Kementerian Pertahanan Israel berbunyi, sistem pertahanan udara terintegrasi Indonesia lebih unggul dari sistem barat manapun yang saat ini beroperasi di Timur Tengah, termasuk Iron Dome. Orang yang menjual Iron Dome ke seluruh dunia melaporkan kepada negaranya bahwa Indonesia lebih baik daripada senjatanya sendiri. Dia adalah yang paling jujur di antara ketiganya. Setelah ketiga orang itu meninggalkan Riyadh, seorang pejabat Kementerian Pertahanan Arab Saudi berkata kepadaku dengan nada menyindir. Orang Amerika, saat menjual senjata, datang dengan 10,12 pengawal. Tapi saat harus bertanggung jawab, mereka menghilang hanya dengan membawa 1 tas. Aku tidak bisa menjawab karena tidak ada yang bisa kubantah. Sebagai sesama warga Amerika, wajahku terasa panas. Namun, pada saat yang sama, apa yang sedang dilakukan tim Indonesia? Pagi itu, 2 hari setelah situasi dinyatakan selesai, aku masih di Riyadh, menulis laporan untuk pemerintah Amerika Serikat. Aku korban semalaman apakah akan menulis jujur atau menjaga muka, dan akhirnya memutuskan untuk menulis apa adanya. Saat aku menulis laporan itu, telepon datang dari Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Dikatakan bahwa tim Indonesia sedang melakukan sesuatu di desa pantai utara Riyadh. Kepala staf Gabungan Arab Saudi sendiri akan melakukan kunjungan lapangan, jadi aku ikut serta. Saat turun dari mobil, kakiku terpaku melihat pemandangan di depan mata. Di bawah terik matahari yang membakar di atas 52 derajat Celcius. Di hamparan pasir panas yang beriak, orang-orang membungkuk. Itu bukan tentara Arab Saudi. Mereka adalah orang-orang berseragam kamuflase militer Indonesia yang gelap, mengenakan perlengkapan pelindung yang berat. Mereka adalah tentara dari tim penghubung gabungan Indonesia dan pasukan Zeni. Apa yang mereka lakukan? Dengan detektor logam di satu tangan dan penjepit kecil di tangan lainnya, mereka secara harfiah merangkak sejengkal demi sejengkal di pantai berpasir yang luas. Ketika sistem Sakti Mandala menghancurkan rudal musuh di langit beberapa malam sebelumnya, mereka mencari dan mengumpulkan satu persatu pecahan logam seukuran kuku yang terbakar di atmosfer dan mungkin tertancap di pasir.
Seluruh tubuh mereka basah oleh keringat, hingga warna seragam militer mereka berubah. Terlihat sulit bernapas karena panasnya perlengkapan pelindung. Namun, pekerjaan itu luar biasa teliti dan tekun. Aku tidak mengerti. Aku mendekati perwira militer Indonesia yang memimpin di lapangan. Kolonel, apa yang sedang Anda lakukan? Pertempuran sudah berakhir beberapa hari yang lalu. Ini hanyalah pekerjaan pengumpulan sederhana yang bisa ditangani oleh tenaga sipil dari pihak Arab Saudi, bukan? Prajurit Anda adalah pasukan khusus yang meledakkan jantung kapal perang musuh 3 hari yang lalu. Mengapa Anda menggeledah pasir negara lain di bawah terik matahari seperti ini? Perwira itu menyeka keringat di lengan bajunya dan tersenyum. Seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Jenderal, pertempuran mungkin sudah berakhir, tetapi misi seorang prajurit belum berakhir. Dia mengangkat sepotong logam kecil yang diambilnya dari pasir di depan mataku. Itu lebih kecil dari kuku jari kelingking, tetapi ujungnya setajam silet. Ini disebabkan oleh rudal pencegat yang kami tembakkan. Jika setelah kami kembali, seorang anak Arab Saudi yang berlarian tanpa alas kaki di pantai ini menginjak potongan besi ini, itu sama saja dengan kegagalan bagi kami, seperti tidak bisa mencegat rudal musuh. Dia menatap lurus mataku. Tentara Nasional Indonesia diajari bahwa meskipun kami menghadirkan neraka bagi musuh, kami harus menjadi pagar teraman bagi anak-anak tetangga yang kami lindungi. Sampai pantai ini benar-benar aman bagi anak-anak, kami tidak akan kembali. 36 tahun aku menjadi prajurit. Aku telah menginjak puluhan medan perang. Dari Perang Teluk, Perang Irak, hingga Afghanistan. Namun, ini adalah pertama kalinya aku melihat tentara yang setelah pertempuran usai, merangkak di pasir untuk mengumpulkan pecahan agar telapak kaki anak-anak tidak terluka. Di pantai negara sahabat, bukan negara musuh. Amerika Serikat, setelah pertempuran usai, menancapkan bendera dan mundur. Inggris menuntut medali dan mengadakan konferensi pers. Israel menulis laporan perang dan mempersiapkan kontrak ekspor senjata berikutnya. Namun, Indonesia berbeda. Indonesia mengumpulkan pecahan dengan tangan yang sama yang mencegat rudal musuh. Mereka menggeledah pasir demi keselamatan anak-anak. Kekuatan di kakiku lenyap. Lututku menekuk, dan aku terduduk di pasir panas. Kepala staf gabungan Arab Saudi yang berada di sampingku juga dalam kondisi serupa. Seorang jenderal berpengalaman dari Timur Tengah menatap para prajurit dengan mata berkaca-kaca. Kepala staf itu berkata dengan suara gemetar, Amerika Serikat mengirimkan tagihan kepada kami, dan Inggris mengirimkan proposal proyek berikutnya. Israel menghilang tanpa berkata apa-apa. Tapi Indonesia khawatir akan telapak kaki anak-anak kami. Dia menoleh menatapku. Jenderal Randolph, Anda seorang prajurit, jadi Anda akan tahu. Kinerja senjata bisa dibeli dengan uang, tapi semangat seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Yang kami beli kali ini bukanlah sistem rudal. Kami mendapatkan saudara yang bisa kami andalkan. Aku tidak bisa menjawab. Bukan karena tenggorokanku tersumbat, melainkan karena aku merasa tidak pantas untuk menjawab. Aku teringat makan malam ketika aku mengejek negara pembuat AC sambil menggoyangkan whisky. Aku teringat malam ketika kami bersekongkol 3 negara untuk menekan Indonesia demi memenangkan kontrak 288 triliun rupiah. Kami kalah di udara, kalah di laut, kalah di gelombang radio. Tapi yang benar-benar kami kalahkan bukanlah persaingan senjata. Kami kalah sebagai manusia. Kami kalah sebagai prajurit. Crawford melarikan diri. Hardington mengirimkan proposal. Goldberg menghilang. Dan Indonesia mengumpulkan pecahan. Seorang prajurit dingin yang menghancurkan kapal perang musuh dalam kegelapan. Seorang pelindung hangat yang merangkak di pasir di bawah terik matahari demi anak-anak di siang hari. Begitu mematikan di hadapan yang kuat, tetapi memberikan segalanya
di hadapan yang lemah. Itulah martabat sejati negara bernama Indonesia. Malam sebelum aku meninggalkan Riyadh, aku sedang menulis kalimat terakhir laporan di kamar hotel. Itu bukan laporan resmi untuk Kementerian Pertahanan. Itu adalah naskah kesaksian untuk dengar pendapat Komite Angkatan Bersenjata Kongres. Setelah kembali dari Arab Saudi, apa yang kulakukan menimbulkan gelombang besar di komunitas militer Amerika Serikat. Seorang pensiunan letnan jenderal secara terbuka menunjukkan keterbatasan senjata Amerika dan bersaksi tentang keunggulan senjata Indonesia adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan datang dari Lockheed Martin. Crawford menelepon langsung. Suaranya serak, seolah kehilangan semua panas gurun. Randolph, tolong pikirkan. Jika Anda membela Indonesia di sana, seluruh industri pertahanan Amerika akan terguncang. Tahukah Anda berapa puluh ribu pekerjaan yang bergantung pada program Patriot? Aku meletakkan telepon dari telingaku dan melihat keluar jendela sejenak. Bintang-bintang bersinar di langit malam Washington. Aku teringat 3 bintang di dadaku. Bintang-bintang yang selama 36 tahun kubanggakan. Tapi sejak saat aku melihat tentara Indonesia mengumpulkan pecahan di pantai Riyadh, bintang-bintang itu mulai terasa berat. Crawford, aku adalah prajurit Amerika selama 36 tahun. Tapi sebelum menjadi prajurit, aku ingin menjadi manusia yang bisa mengatakan kebenaran. Aku akan mengatakan apa yang kulihat. Meskipun Amerika tidak mau mendengarnya, aku menutup telepon. Hari dengar pendapat tiba. Ruang rapat Komite Angkatan Bersenjata Kongres penuh sesak. Lampu kilat kamera menyala dan pena wartawan bergerak sibuk. Ketua bertanya, Jenderal Randolph, mohon berikan kesaksian Anda tentang apa yang Anda saksikan langsung di lapangan di Arab Saudi. Aku melipat naskah yang telah kusiapkan dan memasukkannya ke saku. Aku memutuskan untuk berbicara tanpa naskah, karena ada hal-hal yang tidak bisa termuat dalam naskah. Tuan Ketua, saya adalah prajurit yang selama 36 tahun mengemban bintang Amerika di medan perang. Selama 36 tahun itu, saya tidak pernah merasa malu dengan bintang ini. Ruang rapat hening. Namun, 3 bulan yang lalu, di Gurun Riyadh, untuk pertama kalinya saya merasa malu dengan bintang ini. Suara rana kamera bergemuruh. Ketika Patriot Amerika Serikat meleset 19 dari 53 rudal, Sakti Mandala Indonesia berhasil mencegat ke 19 rudal itu. Ketika pesawat pengintai maritim Amerika Serikat tidak dapat menemukan musuh, satelit Indonesia menelanjangi musuh di antara ribuan kapal. Di medan perang, di mana senjata yang dijual Amerika gagal. Senjata buatan Indonesia menyelamatkan jutaan nyawa. Ruang rapat riuh. Wajah beberapa anggota Kongres terlihat tidak nyaman. Namun, yang membuat saya benar-benar malu bukanlah kinerja senjata. Aku menarik napas dalam-dalam. Setelah pertempuran usai, tim Amerika naik pesawat dan melarikan diri. Tim Inggris mengirimkan proposal proyek berikutnya. Tim Israel menghilang tanpa berkata apa-apa. Ruang rapat benar-benar hening. Pada saat yang sama, tim Indonesia merangkak di pasir pada suhu 52 derajat Celcius. Karena khawatir pecahan rudal pencegat yang mereka tembakkan akan melukai telapak kaki anak-anak Arab Saudi yang tanpa alas kaki. Saya belum pernah melihat tentara yang khawatir akan telapak kaki anak-anak negara lain bahkan setelah pertempuran usai selama 36 tahun pengabdian militer saya. Suaraku bergetar, aku berusaha menahannya, tetapi tidak berhasil. Tuan Ketua, alasan sebenarnya mengapa Indonesia mengguncang pasar pertahanan dunia bukanlah karena mereka pandai membuat rudal, melainkan karena di hati orang-orang yang mengoperasikan rudal itu, ada sesuatu yang telah hilang dari Amerika Serikat, masih hidup dan bernapas. Semangat yang menunjukkan neraka kepada musuh, tetapi memberikan segalanya kepada orang-orang yang dilindungi. Semangat yang tidak menjual senjata dan mengirimkan tagihan, melainkan melindungi langit dan mengumpulkan pecahan. Itulah senjata sejati Indonesia.
yang lebih menakutkan daripada kontrak senilai 288 triliun rupiah. Keheningan panjang menyelimuti ruang rapat. Menurut saya, Amerika Serikat tidak boleh menjadi musuh Indonesia. Alih-alih meremehkan Indonesia, bersekongkol 3 negara, melobi, dan mengancam. Kita harus belajar dari Indonesia. Bukan teknologi membuat senjata, melainkan semangat mengoperasikan senjata. Terima kasih. Saat aku berdiri, tepuk tangan dimulai di salah satu sudut ruang rapat. 1 orang menjadi 2, lalu menjadi 10, dan kemudian menyebar ke seluruh ruang rapat. Beberapa anggota Kongres duduk dengan wajah tidak nyaman, tetapi sebagian besar berdiri dan bertepuk tangan. Aku keluar dari ruang rapat sambil menyentuh bintang di dadaku. Untuk pertama kalinya dalam 36 tahun. Bintang ini terasa ringan. Itu menjadi ringan setelah aku mengakui rasa malu. Saudaraku sekalian, sampai di sini kisah Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat James Randolph, tingkat pencegatan 100%. 28 kapal cepat musuh dimusnahkan. 4 kapal induk drone yang menyamar dilumpuhkan sepenuhnya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Israel, meskipun telah menerima ratusan miliar rupiah, dilakukan oleh Indonesia dalam semalam. Dan Letnan Jenderal Amerika Serikat itu berkata, alasan sebenarnya mengapa Indonesia mengguncang pertahanan dunia bukanlah rudal, melainkan semangat mengumpulkan pecahan. Tidak ada yang percaya. Dunia mencibir teknisi yang memutar kunci pas dengan bibir berdarah di tengah badai pasir 55 derajat Celcius sebagai negara pembuat AC, tetapi tangan itu diam-diam menyetel radar, dan punggung itu mengumpulkan pecahan di bawah terik matahari demi telapak kaki anak-anak bahkan setelah pertempuran usai. Dan akhirnya, dunia mengakui, saudaraku sekalian, ini adalah kisah mengejutkan yang dialami Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, James Randolph di Gurun Riyadh. Jika Anda merasa kisah ini harus diketahui lebih banyak orang, bagikan video ini sekarang. Pembagian Anda akan membantu dunia mengetahui kekuatan industri pertahanan Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih telah menonton Terapi Emosi